Di tengah hamparan sawah yang luas, sebuah nyawa muda direnggut secara kejam dan dibuang begitu saja. Di balik kematian tragis itu tersembunyi kejahatan yang tak terampunkan, sebuah kekejaman di luar batas kemanusiaan. Pelaku meninggalkan jejak bisu, namun jeritan korban seolah masih bergema. Kebenaran terkubur di bawah tanah yang sunyi, menantang keadilan dan nurani kita. Kasus ini bukan hanya perjalanan mengungkap pelaku, tetapi juga membuka tabir sudut gelap kemanusiaan. Selamat datang di kanal Mawar Hitam, tempat nafsu rendah merenggut kebahagiaan yang rapuh. Mentari pagi tanggal 15 Mei 2024 menyingsing di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Embun masih membasahi ladang. Pak Joko, seorang petani renta berusia lebih dari 60 tahun, menggiring bebek-bebeknya ke sawah seperti biasa. Padi baru saja dipanen, menyisakan tunggul jerami dan parit-parit kecil berisi air. Permukaan air tenang memantulkan langit kelabu. Saat melewati parit di ujung sawah, sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Bukanlah karung sampah atau batang pohon seperti biasanya. Itu adalah sepotong warna putih pucat yang mengintip di antara eceng gondok. Karena penasaran, Pak Joko mendekat dan menyodoknya dengan tongkat panjang. Dan seketika, dunianya runtuh. Rambut hitam panjang yang basah kuyup muncul ke permukaan, diikuti oleh wajah yang telah berubah warna menjadi ungu kebiruan. Terkejut bukan kepalang, Pak Joko berteriak histeris dan berlari terhuyung-huyung ke desa. Mulutnya tak henti-hentinya berteriak, ada mayat di parit. Dalam waktu setengah jam, sudut desa yang tenang itu menjadi gempar. Aparat kepolisian desa dengan cepat tiba di lokasi dan memasang garis polisi. Berita menyebar secepat kilat. Warga yang penasaran berdatangan, berdiri dari kejauhan sambil berbisik-bisik. Mereka tidak berani mendekat, tetapi semua orang berusaha menyipitkan mata ke arah parit tempat tim forensik dengan pakaian pelindung putih sedang bekerja dengan hati-hati. Ketika jenazah diangkat ke darat, pemandangan yang mengerikan terhampar di depan mata. Korban adalah seorang gadis muda. Tubuhnya hampir telanjang, hanya menyisakan beberapa potong kain compang-camping yang menempel tak berarti. Tubuhnya dipenuhi memar, goresan, terutama di bagian leher dan kedua lengan. Tanda-tanda perjuangan melawan yang putus asa. Posisi tubuh yang meringkuk kaku gadis itu seolah menjadi tuduhan bisu atas rasa sakit yang luar biasa yang harus dideritanya sebelum napas terakhirnya. Lokasi di sekitarnya juga penuh dengan jejak perjuangan yang sengit. Tumbuhan di tepi parit rebah, tanah menunjukkan banyak jejak kaki yang berantakan dan saling tumpang tindih, beberapa besar, beberapa kecil, semuanya tenggelam dalam lumpur. Tidak ada kartu identitas, tidak ada telepon, tidak ada apapun yang dapat membantu mengidentifikasi identitasnya. Gadis itu terbaring di sana, sebatang kara dan tanpa nama di tengah hamparan sawah. Di tengah kerumunan, desas-desus mulai beredar. Pasti karena balas dendam cinta, kasihan sekali, celetuk seorang wanita sambil berdecak. Zaman sekarang memang mengerikan, pasti perampokan dan pembunuhan. Siapa yang tega melakukan hal sekejam itu, timpal seorang pria. Dilihat dari pakaiannya, sepertinya bukan orang sini, pasti orang dari daerah lain yang menjadi korban, kata yang lain dengan yakin. Setiap orang memiliki tebakannya masing-masing, tetapi semua memiliki rasa takut dan kasihan yang sama terhadap nasib tragis gadis malang itu. Mereka tidak tahu bahwa identitas gadis itu dan kebenaran mengerikan di baliknya jauh melampaui semua dugaan mereka. Segera setelah olah TKP, tim khusus kepolisian Jawa Timur dibentuk di bawah komando langsung Komisaris Besar Bambang Sudarsono, seorang penyidik berpengalaman. Perintah yang dikeluarkan sangat jelas. Dengan segala cara, identifikasi identitas korban sesegera mungkin. Ini adalah kunci pertama untuk membuka pintu misteri kasus ini. Sidik jari korban dikirim untuk diidentifikasi secara mendesak. Hanya dalam beberapa jam, sistem data KTP nasional memberikan hasil. Korban diidentifikasi sebagai Ayu Lestari, 21 tahun, berasal dari sebuah kabupaten kecil di Jawa Tengah. Informasi ini langsung menyalakan secercah harapan bagi tim khusus. Dari mayat tanpa nama, sekarang gadis itu memiliki nama dan masa lalu. Para penyelidik dengan cepat menyebar ke berbagai arah. Satu tim mencari ke kampung halaman Ayu. Sementara tim lain memeriksa hubungan sosialnya di Jawa Timur dan daerah sekitarnya. Potret kehidupan Ayu Lestari perlahan terungkap, penuh dengan warna-warna kontras yang menyakitkan. Di media sosial, Ayu adalah nama yang cukup terkenal di kalangan anak muda dengan julukan Ayu, cantik. Akun Facebook dan Instagramnya memiliki puluhan ribu pengikut. Itu adalah dunia maya yang gemerlap,
tempat Ayu membangun citra seorang selebgram modis dan seksi dengan tubuh yang menggairahkan, rambut hitam panjang, dan pakaian bermerek mahal. Foto-foto panas dan status yang ambigu tentang kehidupan mewah yang bebas dan mandiri telah menarik banyak interaksi. Namun di balik topeng yang sempurna itu adalah Ayu Lestari yang sama sekali berbeda. Dia putus sekolah sejak kelas 2 SMA, tanpa ijazah, tanpa pekerjaan tetap. Kehidupan nyata Ayu sama sekali tidak indah. Dia menyewa sebuah kamar kontrakan kecil di pinggiran kota Surabaya, menjalani kehidupan yang cukup rumit dan penuh ketidakpastian. Menurut tetangga, Ayu jarang berinteraksi, sering pergi pagi pulang larut malam dengan seorang pemuda yang terlihat sangar. Pemuda ini diidentifikasi sebagai Bagas Prasetyo, 27 tahun, pacar Ayu. Berbeda dengan citra anak orang kaya yang berusaha dia bangun, Bagas sebenarnya adalah seorang pecandu narkoba, terlibat dalam perjudian online, dan memiliki banyak catatan kriminal. Bagaslah yang menyeret Ayu ke jalan narkoba, mengubahnya menjadi alat untuk mendapatkan uang. Petunjuk terpenting muncul ketika tim investigasi menggeledah kamar kontrakan Ayu. Meskipun telah digeledah secara acak, laptop lamanya masih ada di sana. Ketika ahli keamanan siber berhasil memecahkan kata sandinya, mereka menemukan harta karun informasi. Riwayat peramban web mengungkapkan bahwa Ayu dan Bagas sering melakukan siaran langsung di platform pornografi asing. Mereka menghasilkan uang dari donasi pemirsa dengan menampilkan adegan pamer tubuh, bahkan adegan intim yang tidak senonoh. Secara khusus, di aplikasi Telegram di laptop, penyelidik menemukan pesan terakhir Ayu yang dikirim ke seorang teman dekat, isinya penuh kepanikan. Bagas memaksaku membuat video dengan orang asing untuk membayar utang. Aku sangat takut. Mereka bukan manusia. Jika aku tidak membalas pesan ini, tolong laporkan ke polisi. Pesan itu dikirim pada malam sebelum tubuhnya ditemukan. Semua kecurigaan sekarang tertuju pada Bagas Prasetyo dan para rentenir misteriusnya. Lebih dari 50 km dari TKP pembunuhan, di sebuah warnet yang sempit dan pengap dengan bau rokok dan keringat, Bagas Prasetyo sedang tenggelam dalam dunia maya, tetapi bukan untuk hiburan. Mata cekungnya terpaku pada layar tempat angka merah hijau, dari situs judi online menari dengan liar. Dia berusaha untuk menebus kesalahannya, upaya putus asa untuk berpegang pada harapan samar bahwa taruhan yang menang akan menyelesaikan semuanya. Jari-jari kurusnya bergetar di atas mouse, kadang-kadang dia tersentak ketika seseorang lewat di belakangnya. Dia tidak lagi tampak seperti anak orang kaya yang tampan, hanya menyisakan kelelahan, kepanikan, dan kebuntuan. Sejak malam yang menentukan itu, Bagas tidak berani pulang ke kamar kontrakan. Dia berkeliaran dari warnet ke penginapan lain, hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Ketakutan itu tidak hanya berasal dari hukum, tetapi juga dari orang-orang yang berutang kepadanya, orang-orang yang bersamanya melakukan kejahatan yang mengerikan. Dia terus-menerus memeriksa teleponnya, menunggu panggilan yang dia inginkan dan takuti. Sementara Bagas Prasetyo hidup dalam persembunyian seperti binatang yang terluka, roda keadilan telah mulai berputar tanpa henti. Dari pesan Ayu, tim investigasi memiliki petunjuk penting. Teman dekat Ayu diundang untuk diwawancarai. Dengan berlinang air mata, gadis itu memberikan semua yang dia tahu. Dia menceritakan bagaimana Bagas mengubah Ayu dari seorang gadis yang suka bersenang-senang tetapi masih jujur menjadi seorang pecandu yang bergantung padanya. Dia menceritakan tentang saat-saat Ayu menelepon sambil menangis karena dipukuli oleh Bagas, dipaksa untuk berhubungan seks dan melakukan siaran langsung untuk memberikan uang kepadanya untuk mengisap dan berjudi. Lebih penting lagi, dia telah mendengar Ayu menyebut nama Kang Jampang, seorang preman terkenal di dunia rentenir di daerah perbatasan. Dengan menelusuri jejak keuangan dari rekening bank Bagas, para penyelidik dengan cepat mengidentifikasi aliran uang besar yang telah dia pinjam dari banyak sumber kredit gelap. Semua sumber ini, dengan satu atau lain cara, mengarah ke sekelompok orang yang dipimpin oleh Hermawan, alias Kang Jampang. Pada saat yang sama, tim penyelidik lain telah bekerja siang dan malam, memeriksa ratusan jam rekaman dari kamera keamanan di semua rute yang mengarah ke perbatasan. Upaya mereka telah membuahkan hasil. Mereka menemukan gambar sebuah mobil van putih berkapasitas 16 tempat duduk. Nomor platnya sebagian tertutup, bergerak dengan kecepatan tinggi sekitar waktu Ayu menghilang. Dengan langkah-langkah profesional, identitas pemilik kendaraan telah diklarifikasi. Khususnya, pemilik kendaraan memiliki hubungan bisnis yang erat dengan Kang Jampang. Semua potongan tampaknya cocok,
Lingkaran itu berangsur-angsur diperketat di sekitar Bagas Prasetyo dan komplotannya. Di ruang rapat tim khusus, suasananya tegang seperti senar biola. Di layar proyektor, diagram hubungan rumit yang berpusat pada Bagas Prasetyo dan geng Kang Jampang telah digambar secara rinci. Komisaris Besar Bambang Sudarsono berdiri di depan papan. Suaranya tegas tanpa emosi sedikit pun. Saudara-saudara, setelah berhari-hari dan bermalam-malam melakukan penyelidikan, kita dapat sampai pada kesimpulan akhir. Pelaku kematian korban Ayu Lestari bukanlah satu orang, tetapi sekelompok orang. Dan dalangnya, orang yang membuka jalan bagi kejahatan, tidak lain adalah Bagas Prasetyo, pacar korban. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Meskipun mereka sudah menduga, tetapi ketika kebenaran diumumkan secara resmi, semua orang tidak bisa menahan amarah. Bukan musuh yang jauh, tetapi orang yang tidur di sampingnya. Orang yang Ayu dengan buta percayai dan cintai, adalah orang yang mendorongnya ke neraka. Bagas bukan hanya penghubung, dia adalah orang yang memegang tangan Ayu, dan menyerahkannya kepada setan untuk ditukar dengan nyawanya, dan kesempatan untuk terus tenggelam dalam perjudiannya. Dia telah menjual jiwa pacarnya. Rencana penangkapan disusun dengan cermat. Tujuannya bukan hanya Bagas, tetapi seluruh geng Kang Jampang. Kita akan memasang jaring dan tidak membiarkan satupun ikan lolos. Komisaris Besar Bambang menyimpulkan. Pukul 2 pagi, di sebuah warnet di pinggiran kota, Bagas Prasetyo masih duduk di sana, seperti hantu yang berkeliaran. Layar di depannya berkedip-kedip, dengan angka-angka tanpa jiwa. Dia telah kalah segalanya, bahkan uang terakhir yang dia pinjam telah menghilang menjadi asap. Dia menyandarkan kepalanya di kursi, matanya tertutup, putus asa. Tepat pada saat itu, dua pria berpakaian preman diam-diam mendekat dari kedua sisi. Seseorang meletakkan tangan di bahunya, Bagas tersentak dan membuka matanya. Dan apa yang dia lihat bukanlah karyawan warnet atau teman yang dikenalnya. Itu adalah wajah dingin dan serius seorang detektif kriminal. Bagas Prasetyo, Anda telah ditangkap, silakan ikut kami. Tidak ada perlawanan, semua kekuatan. Semua kemauan Bagas tampaknya telah lama terkuras. Dia hanya melihat para detektif dengan mata kosong tanpa jiwa. Ketika borgol dingin menempel di pergelangan tangannya, dia baru bergidik, seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Dia telah menyerah dengan mudah, karena jauh di lubuk hatinya, dia tahu hari ini cepat atau lambat akan tiba. Pada saat yang sama, di sebuah gudang tua di daerah perbatasan, ini adalah sarang Kang Jampang dan komplotannya. Di dalam, Kang Jampang dan 4 anak buahnya sedang berkumpul untuk minum-minum setelah menyelesaikan sebuah pekerjaan. Mereka tidak tahu bahwa di luar lusinan petugas polisi dan detektif kriminal telah diam-diam mengepung semua jalan. Pintu besi berat itu tiba-tiba hancur karena kekuatan yang luar biasa. Semuanya diam. Polisi, terkejut oleh serangan itu, naluri preman mereka muncul. Kang Jampang meraih pisau tajam di atas meja, menggeram dan bergegas menuju petugas penegak hukum. Yang lain juga menggunakan botol bir dan kursi untuk melawan dengan sengit. Perkelahian itu berlangsung dengan cepat tetapi sangat tegang. Jeritan dan suara perabotan pecah bergema di ruang sempit. Tetapi perlawanan hewan yang terpojok tidak bisa mengalahkan profesionalisme dan kekuatan polisi. Hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, dengan gerakan seni bela diri yang akurat dan koordinasi yang lancar, kelima tersangka, termasuk Kang Jampang, telah dikendalikan dan tergeletak di lantai. Jaring keadilan secara resmi ditutup. Di ruang interogasi yang dingin, Bagas Prasetyo duduk meringkuk di kursi besi. Dia bukan lagi anak orang kaya yang tampan atau penjudi yang haus, tetapi hanya seorang penjahat yang menyedihkan yang menghadapi keadilan. Awalnya, ketika para penyelidik mulai mengambil keterangannya, Bagas memilih untuk berbelit-belit dan menyangkal kejahatan itu. Dia menangis dan mengeluh bahwa dia juga hanya korban, bahwa dia dipaksa oleh geng Kang Jampang, bahwa dia mencintai Ayu dan tidak pernah ingin menyakitinya. Dia membuat skenario yang sempurna tentang bagaimana keduanya dikendalikan oleh geng, dan dalam kekacauan, Ayu ditangkap oleh mereka. Dia berusaha terlihat sedih dan hancur, tetapi matanya yang gelisah terus berputar-putar mengkhianati segalanya. Kegigihan Bagas berlangsung hampir 2 jam, sampai penyelidik meletakkan tablet di atas meja, membuka video yang merekam kesaksian salah satu anak buah dalam geng Kang Jampang, yang baru saja ditangkap. Orang itu telah mengakui segalanya, menyebut nama Bagas sebagai orang yang membuat kesepakatan awal. Pada saat yang sama, pesan-pesan permintaan tolong Ayu dibacakan, setiap kata, seperti pisau, yang menusuk hatinya. Di hadapan bukti yang tak terbantahkan, tembok pertahanan terakhir Bagas runtuh sepenuhnya.
Dia menundukkan kepalanya di atas meja, kedua bahunya bergetar hebat. Tangisannya bukan lagi kepura-puraan, tetapi ledakan ketakutan, rasa bersalah, dan keputusasaan. Dia mulai mengaku. Pengakuan Bagas melukiskan gambaran mengerikan tentang kebejatan manusia. Semuanya dimulai dari hutang perjudian hampir 4 miliar rupiah. Ketika Kang Jampang dan anak buahnya mengejarnya ke jalan buntu, mengancam akan menghukumnya dan keluarganya, Bagas memikirkan Ayu. Dalam benaknya, pacarnya bukan lagi kekasih tetapi satu-satunya pelampung. Awalnya, dia hanya berpikir untuk membujuk Ayu untuk menemani beberapa orang kaya untuk mendapatkan uang untuk membayar hutang, Bagas mengaku sambil terisak. Tetapi mereka tidak setuju. Mereka mengatakan menginginkan sesuatu yang lebih jangka panjang. Kang Jampang menyarankan untuk menggunakan tubuh Ayu untuk membayar hutang dengan cara lain, merekam video cabul. Dia berkata, "Pacarmu seksi seperti ini, sayang kalau tidak dimanfaatkan. Buat saja beberapa klip kolektif dan unggah ke situs web gelap, uang akan datang lebih cepat." Bagas tahu itu adalah jalan menuju neraka, tetapi ketakutan akan kematian telah menutupi segalanya. Dia pulang, berlutut memohon sambil menangis kepada Ayu. Dia berbohong bahwa hanya kali ini saja, setelah punya uang untuk membayar hutang, mereka berdua akan memulai dari awal. Ayu menangis banyak, dia menolak dengan keras, tetapi di hadapan permohonan yang menyayat hati dan cinta butanya untuk Bagas, dia mengangguk dengan putus asa. Pertama kali terjadi di kamar kontrakan mereka. Geng Kang Jampang ada di sana. Mereka merekam film dan berpartisipasi. Ayu harus menanggung penghinaan dan rasa sakit yang luar biasa. Setelah beberapa kali seperti itu, uang yang diperoleh masih tidak sebanding dengan hutang yang sangat besar. Gangster kehilangan kesabaran, mereka memutuskan untuk melaksanakan rencana yang berani dan lebih jahat, menculik Ayu dan membawanya ke Kamboja untuk dijual ke jaringan pelacuran untuk menagih hutang sekaligus. Bagas dalam keputusasaan menyetujui. Dia adalah orang yang menipu Ayu untuk keluar dari kamar kontrakan dengan alasan makan malam, untuk kemudian mendorongnya ke dalam mobil van 16 tempat duduk yang sudah siap. Dalam perjalanan menuju perbatasan, memanfaatkan saat mobil melambat melewati jalan yang buruk dan mereka agak lalai, Ayu membuka kunci pintu dan melompat keluar, berlari dengan sekuat tenaga ke ladang padi yang gelap gulita. Kegilaan para pedagang manusia muncul, transaksi yang hampir selesai berisiko gagal. Mereka menggeram, melompat keluar dari mobil, mengejar dengan panik. Di bawah sorot lampu senter, mereka dengan cepat menangkap kembali Ayu. Dalam kemarahan, karena ditentang, Kang Jampang menggeram. "Gadis ini keras kepala, kita harus memberinya pelajaran." Tepat di ladang kosong yang dingin itu, mereka bergiliran memperkosanya dengan kejam. Ayu melawan sampai napas terakhirnya. Jeritan minta tolongnya berangsur-angsur melemah, dan kemudian menghilang di kegelapan malam. Ketika mereka menyadari bahwa korban telah meninggal, mereka semua panik. Rencana penjualan orang telah berubah menjadi pembunuhan. Mereka buru-buru membuang mayatnya ke parit terdekat untuk menghilangkannya, dan kemudian naik mobil dan melarikan diri. Mengenai Bagas, setelah Ayu dibawa ke dalam mobil, dia berkeliaran dalam ketakutan yang luar biasa. Dia tahu, dia adalah satu-satunya saksi dan cepat, atau lambat akan dilenyapkan oleh geng Kang Jampang untuk membungkamnya. Beberapa hari kemudian, ketika dia membaca berita online, tentang mayat seorang gadis yang dilecehkan sampai mati, dan mayatnya dibuang di dekat perbatasan, dalam sedikit nurani terakhir, atau mungkin tindakan menyelamatkan diri dalam keputusasaan, Bagas menggunakan telepon dengan SIM bekas untuk melakukan panggilan anonim ke pihak berwenang. Dia memberikan rincian penting tentang kasus pembunuhan itu. Panggilan itu telah mendorong proses penyelidikan untuk berjalan ke arah yang benar dan lebih cepat. Pada persidangan pertama, di depan terdakwa, Bagas Prasetyo dan gangster menundukkan kepala mengakui kejahatan mereka. Air mata terlambat. Bagas tidak dapat menghapus kejahatan yang telah dia lakukan, juga tidak dapat mengurangi rasa sakit keluarga korban. Dewan Hakim setelah mempertimbangkan seluruh berkas kasus, kesaksian dan bukti-bukti lainnya, menjatuhkan hukuman yang paling keras. Hermawan alias Kang Jampang dan dua tersangka yang terlibat langsung dalam memperkosa dan membunuh korban dijatuhi hukuman mati atas kejahatan pembunuhan, pemerkosaan dan penculikan untuk merampas properti. Bagas Prasetyo dijatuhi hukuman seumur hidup atas kejahatan pembunuhan dengan peran sebagai dalang, kaki tangan, dan kejahatan penculikan untuk merampas properti. Keterbukaan dan pemberian informasi dianggap sebagai faktor yang meringankan, yang membantunya lolos dari hukuman mati.
Vonis tersebut merupakan hukuman yang setimpal untuk kejahatan yang kejam, tetapi tidak akan pernah bisa membawa Ayu kembali. Terima kasih banyak kepada Anda dan teman-teman karena telah bersama kami sampai akhir perjalanan kasus ini. Kasus Ayu Lestari bukan hanya kisah tentang kejahatan yang kejam, tetapi juga tragedi pilihan. Ini mengungkapkan realitas yang menyakitkan tentang dunia maya yang gemerlap, tentang jebakan kejahatan sosial, dan tentang batas tipis kemanusiaan ketika didorong ke jalan buntu. Harap selalu waspada terhadap hubungan yang beracun, dan jangan pernah biarkan perjudian mengubah Anda menjadi iblis.